Halo guys, happy weekend. Hari ini aku mau jalan kaki 10.000 langkah karena aku lagi diet nih guys. Yuk, ikutin perjalanan aku hari ini. Jadi guys, yang namanya diet itu selain kita harus jaga makanan, kita juga harus rajin olahraga guys. Jadi di sela-sela waktu atau hari liburku, eh, aku nyempetin tuh waktu buat jalan kaki 10.000 langkah, minimal 2 kali lah seminggu. Awalnya aku punya pola hidup yang agak buruk sih guys akhir-akhir ini, karena dituntut kerjaan yang banyak. Aku jadi nggak kontrol nih tentang pola makan lah. Aku sering banget makan makanan yang nggak sehat nih, mulai dari sarapan, kayak sarapan pagi itu bubur ayam, terus dilanjut makan siang tuh nasi padang ya kan, terus malamnya makan pecel lele, goreng-gorengan, pokoknya macam-macam deh guys. Dan aku juga suka minumnya tuh minum teh manis dan yang apapun yang manis-manis guys. Nah, karena kebiasaanku yang seperti itu setiap hari, aku tuh perlahan-lahan mulai naik guys berat badanku, dari yang tadinya normal 70 kilo jadi membengkak sampai ke 88 kilo guys. Nah di situ tuh aku mulai merasa nggak nyaman banget gitu. Badan aku mulai susah buat diajak gerak, terasa berat. Lalu juga pakaianku nggak cukup semua guys, semuanya melar. Dari yang tadinya ukurannya cuman L atau XL, aku jadi beli baju sampai XXL guys. Selain itu juga aku juga malas gerak juga guys, karena memang aku kan kerja nih. Nah kerja itu dari Senin sampai Jumat. Nah dimulai dari jam 7 sampai dengan jam 5, kadang kalau lembur bisa sampai malam guys. Nah itu juga kerjaannya bisa ke bawah juga sampai di hari Minggu atau Sabtu lah, atau weekend lah guys. Nah itu yang bikin aku kehilangan waktu buat olahraga, buat gerak juga, buat berkeringat, cari cahaya matahari. Nah pokoknya hal-hal yang gitu sangat bahaya guys, apalagi efeknya kalau terakumulasi tuh dari usia muda sampai usia tua. Nah karena aku mulai nggak nyaman, aku memutuskan lah untuk berubah nih. Aku mulai lihat video-video di YouTube, tutorial-tutorial di YouTube, bagaimana sih caranya menurunkan berat badan. Jadi setelah lihat banyak video di YouTube, banyak lihat tutorial, mulai dari Putra Wijaya, terus Aderai, terus juga dari youtuber-youtuber yang di luar negeri itu, aku menyimpulkan bahwa ternyata diet itu nggak harus susah guys, dan nggak harus terlalu ekstrim. Yang kita butuhin tuh ternyata lebih ke konsistensi guys. Aku udah buktiin nih, mulai jalan kaki dari bulan Januari 2025 sampai ke bulan Juni 2025, butuh waktu sekitar 6 bulan guys, dari aku turun ke 88 kilo menuju ke balik ke ukuran normal guys, ke 73 kilo guys. Sekarang di 73 kilo ini badanku mulai terlihat tuh berdefinisi, mulai terlihat kurus lagi. Dan kalau ketemu teman-teman lama tuh, mereka udah mulai melihat lah ada perubahan dari badanku guys. Yang tadinya 88 kilo itu kelihatan gemuk banget, pipi kelihatan cabi, dan perut udah buncit banget guys. Jadi pakai pakaian yang slim fit gitu tuh udah jadi nggak keren banget lah guys. Aku ngerasa udah kayak bapak-bapak, padahal di usiaku masih di 27 tahun guys, 27 tahun. Rasanya udah kayak bapak-bapak banget lah, kayak kemana-mana udah nggak pede lah, apalagi buat bikin video kayak gini guys. Terus kalau ditanya, Bang, jadi gimana sih kesimpulan
Akhirnya gimana sih caranya nurunin berat badan dengan waktu yang secepat itu? Apakah susah banget gitu buat orang normal? Apakah butuh biaya yang mahal ataukah butuh makanan-makanan yang bergizi-bergizi kayak artis-artis gitu yang harganya mahal ya kan? Atau pakai beras porang lah, atau pakai suplemen-suplemen lah, ataupun harus pakai personal trainer, atau harus ke gym, atau harus beli alat-alat yang mahal. Kalau aku ditanya kayak gitu, jawabannya adalah enggak guys. Yang harus kita lakukan itu adalah pertama adalah niat guys. Semua yang kita lakukan itu berawal dari niat. Kenapa? Karena diet itu adalah perjalanan guys. Kalau kita nggak punya niat yang kuat atau motivasi awal yang kuat, kita nggak akan pernah sampai ke titik dimana kita sukses untuk diet guys. Lalu yang kedua tuh yang paling penting juga, kita harus punya teori diet yang betul dan efektif guys. Nah di luar sana tuh banyak youtuber punya cara sendiri, punya banyak metode yang kadang-kadang kalau kita tuh semakin banyak melihat video dari youtuber itu tuh kita tuh makin bingung guys. Bukan malah kita dapat teori yang benar, efektif dan efisien, tapi kita justru malah bingung guys, karena kita nggak punya fundamental yang kuat. Bagaimana sih teori diet itu yang benar secara saintis, bukan secara mitos ya guys yang aku bahas di sini. Karena kalau yang secara mitos itu bukannya kita dapat malah kurus, tapi kita malah buang-buang waktu guys, dan uang dan juga tenaga guys. Jadi aku basicnya lebih percaya ke hal-hal yang emang udah teruji lah secara penelitian dan juga dengan jurnal ilmiah guys. Jadi bang, cara diet yang paling teruji itu menurut abang gimana? Nah kalau aku sendiri tuh aku udah mencoba sih berbagai macam cara-cara yang disampaikan youtuber itu, tapi yang paling cocok sama aku tuh aku pakai metode IF, intermittent fasting, lalu juga didukung sama olahraga guys, terus tidur yang cukup dan juga makanan yang bergizi. Tapi nggak usah yang mahal-mahal guys, yang penting kita makanan bergizi itu cukup dengan protein yang tinggi protein maksud aku, dan rendah karbohidrat, rendah tepung-tepungan, dan juga yang makanan-makanan yang mengandung gula guys, dan juga lemak jenuh guys. Itu untuk IF nya sendiri itu kita jangan ngambil yang puasa hanya satu kali makan dulu guys sehari. Emang sih kalau kita satu kali makan itu sehari kita cepat kurus guys, tapi kita belum kuat untuk ngelakuin itu. Jadi kita harus bertahap. Pertama kita coba dulu makan yang 2 kali guys sehari, dengan jendela makan itu kalau aku ya, aku skip sarapan, terus aku makan siang, baru makan siang tuh di jam 12, makan sekali, makan ya tadilah yang mengandung protein yang tinggi, rendah karbohidrat dan juga rendah lemak guys. Jadi aku pure makan yang makanan yang bersih-bersih lah guys, istilahnya tanpa rasa lah guys. Aku menghindari banget tuh yang namanya gula, terus tepung-tepungan, karbohidrat, dan juga yang lemak yang jenuh guys, seperti minyak goreng, minyak canola oil, seperti itu harusnya dihindari sih guys, karena itulah yang memicu kita cepat buat menyimpan lemak guys dalam tubuh, karena kalorinya yang tinggi guys dan susah diuraikan oleh tubuh guys. Nah untuk makan keduanya aku mulai makan lagi tuh di jam 5 sore atau maksimal sebelum maghrib lah guys, kita makan dulu. Jadi kita itu menghindari kalau aku sendiri menghindari makan di malam hari. Kenapa? Karena kalau di malam hari itu kita udah berhenti beraktivitas guys, jadi kita waktunya istirahat. Nah kalau waktu istirahat itu kita lanjut makanan-makanan yang berat, nah energinya itu nggak terbuang guys, jadi otomatis tubuh kita itu menyimpan lemak guys. Jadi intinya dari IF itu
kita memaksimalkan jam puasa kita di selain jam makan kita itu, supaya tubuh kita itu mengambil energi bukan dari makanan yang kita makan guys, tapi dari lemak guys. Nah dari situlah itu lemak kita akan berangsur-angsur berkurang guys. Nah karena itu saya saranin itu ambil yang makan 2 kali dengan jam makan, mulai dari makan siang jam 12 sampai terakhir makan itu jam 5 sore guys, sebelum maghrib. Nah itu yang paling optimal, yang paling gampang dilakuin oleh kebanyakan orang, karena kita tadinya cuman mengurangin yang tadinya makan 3 kali sehari jadi 2 kali lah guys. Udah lumayan buat mengurangin kalori sebesar 1 piring tuh guys. Bayangin aja kalau kita makan tuh nasi padang 1 piring itu bisa 700 sampai 1000 kalori guys, karena disitu banyak mengandung santan dan juga mengandung lemak jenuh, gaji kayak begitulah guys. Nah itu yang akhirnya pola makan kita yang bikin kita cepat gemuk guys. Oh ya, sebentar lagi kita udah sampai nih di jalan baru, lokasinya ada di Pasar Minggu nih. Lihat nih, sekitar ada kampung yang mirip di Brazil nih guys. Keren banget ya kan, kayak di Rio de Janeiro, Brazil. Nah ini kampungnya guys, coba lihat. Nah lihat tuh guys, sekarang lagi banyak nih orang yang olahraga, karena memang sekarang tuh olahraga orang-orang mulai sadar ya kayaknya tentang kesehatan, tentang jaga kesehatan dan juga dengan menjaga pola hidup yang baik guys. Ya alhamdulillah lah, kita sebagai manusia hidup tuh harus banyak bersyukur ya kan, masih dikasih kesehatan, yang mana kesehatan itu penting buat kita beraktivitas, buat cari rezeki, cari karunia Tuhan guys di bumi ini. Nah makanya kita selama masih dititipin tuh, nah yang namanya kesehatan kita harus jaga guys dengan baik. Jangan ikutin hawa nafsu, kita makan sembarangan, kita nggak peduli sama kesehatan. Ingat guys, uang bisa dicari tapi kesehatan nggak bisa dicari atau susah guys kalau mau dibeli guys. Jadi alangkah baiknya kita yang harus benar-benar jaga kesehatan guys. Jadi sekian dulu untuk vlog hari ini, semoga bermanfaat ya guys. Thanks for watching.